Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang ya Ko Jonathan, Ko Indra, Ci Siang. Ana, Ci Selamat Pani, siang. Cia, Ci Ripka, Ci Halo. Livang, ada Pak Sisko juga. Nah, aduh terima kasih ya udah luangin waktu nih siang-siang. Kalau di minggu-minggu mungkin yang lain pada jalan-jalan tapi tetap pada stay di sini. Karena topiknya luar biasa ya. Siang ini tuh second income. Waduh. Tapi tentunya untuk ngebahas ini kan nggak bisa sembarangan ya. Maksud sembarangan tuh, aduh kalau Nova yang jelasin nggak mungkin lah anak baru. Tapi kita butuh nih yang udah leader-leader nih, yang keren-keren nih. Nah, hari ini tuh narasumbernya luar biasa. Ada Ci Julia dari Amerika. Waduh, jauh ya. Ada Ci Pani, ada Koinda, sama Kaita. Nah, kita mau bahas satu persatu nih. Kita juga mau minta sharingnya. Gimana sih cara ngedapetin second income yang buat kita-kita nih, khususnya juga kaum milenial ya. Sekarang tuh pasti udah pengennya gimana cara dapat duit cepet, gimana cara pengen dapat duit banyak. Kalau ngandelin cuma kerja kantoran, aduh, kapan banyak duitnya, banyak saldonya di rekening. Tapi kita butuh sesuatu yang lain nih. Dan jangan sampai kita juga terlalu nyaman di zona nyaman ya. Kadang kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kayak kemarin pandemik menyerang, ya banyak lah pasti yang terdampak gitu. Tapi kalau kita udah punya satu pilihan seperti ini kan udah punya second income ya, udah ada alternatif lain. Nah mungkin kita mau mulai dari siapa dulu nih? Mungkin Ci Julia dulu boleh ya? Nah buat teman-teman ketahui nih, Ci Julia ini nggak ada di Jakarta nih. Dia jauh di Amerika. Awalnya Ci Juliani juga nggak mau ya, katanya ya, ikut AFC ya. Ya Ci ya. Iya, soalnya udah kebanyakan beli suplemen kan Oh. alasannya, terus merasa jauh, terus takut disuruh jualan MLM Iya, gitu. iya, iya. Terus akhirnya bisa memutuskan ikut dan luar biasanya timnya di Amerika malah berkembang banyak banget ya, luar biasa. Bahkan sampai owner ya itu khusus datang untuk tim di Amerika ya. Ya, waktu tahun kemarin ya, betul. Iya, iya. Terus kalau di tim Ci Julia ini lahirlah leader-leader yang juga pasti teman-teman semua di sini udah pada nggak asing lagi nih. Ada Mbak Enda, ada Ko Indra, ada Ani, ada Stefani, ada Bu Ade, Ko Alek, Mila. Wah, banyak deh ya leader-leader yang Iya, lahir betul, dari berkembang. timnya. Iya. Jadi boleh dong Ci Juli cerita kenapa sih sampai akhirnya yang tadi Ci Julia kan khawatir ya, aduh nanti disuruh jualan lah, disuruh apalah gitu ya. Tapi sampai pada akhirnya Ci Juliani memutuskan untuk oke, jalan dan mau bikin timnya grow. Itu seperti apa Ci Julia? Oh iya, sebelum ini teman-teman juga boleh ya kita open discuss. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya, boleh chat aja nanti kita langsung bahas. Silakan Ci Juli. Ya, boleh. Pertama-tama ya waktu itu kan ditawarin kan, nggak mau sampai 3 bulan. Terus kan pas jalan nggak nyangka satu memang produknya bagus ya. Jadi kita rajin aja cerita-cerita ke teman-teman ya. Kita genuine aja gitu. Jadi kita bilang oh ya ini ada produk bagus, terus ada bisnisnya, kita ceritakan semua. Jadi tergantung kalau memang orang tertarik sama bisnisnya, mereka langsung jalan gitu kan berkembang. Kalau enggak ya mereka paling enggak nyoba aja deh produknya gitu. Kalau bagus ya paling enggak jadi end user. Tapi ya saya juga nggak sangka ya bisa berkembang sebesar ini. Jadi ingat waktu pertama-tama tuh saya salah satu orang pertama yang saya telepon tuh Mbak Enda. Makanya Mbak Enda tuh waktu itu masih di atas banget. Terus kita bantuin downline semua untuk jelasin produknya satu-satu. Terus kita mesti banyak belajar pendalaman di product knowledge. Jadi kita rajin Zoom, terus pendalaman di cara bisnisnya, marketing plan-nya ya. Satu aja pesan saya, mesti mental baja, kulit badak.
Jadi kalau ditolak sekali ya udah, ntar lain kali ketemu kita bahas lagi, ngomong lagi, cerita lagi. Jadi sampai sekarang pun saya masih merekrut orang-orang baru. Jadi kalau memang ada kenalan baru, pas dia belum kenal AFC, saya tetap memperkenalkan gitu kan. Ya kalau dia mau, ayo, nggak mau ya udah. Tapi kalau saya lihat orangnya senang berbisnis, nah ini peluangnya. Jadi saya bilang, mau nggak kita partneran di bisnis? Kamu trust nggak sama saya kalau kita partnerannya ada produk bagus gitu kan? Yang mana kamu kenalkan ke orang-orang tuh nggak akan malu-maluin. Soal duit, ya nanti tentunya kalau kamu berkembang ya berjalan. Jadi saya kasih contoh, biasanya saya kasih lihat saya punya app itu, saya kasih lihat konnichiwa-konnichiwanya gitu kan. Masa sih beneran lu dapat uang tiap hari? Ya lu lihat nih, gue lagi santai-santai makan-makan sama lu, tuh uangnya masuk. Tuh ada lagi tuh kemarin juga masuk gitu-gitu. Kita sharing-sharing aja dan jangan pernah berhenti ya. Sempat saya lagi sibuk gitu, waktu itu kerjaan saya ada tamu, ada mama datang, jadi saya sempat nggak aktif beberapa bulan. Tapi kemarin saya pulang ke Indonesia, saya ketemu teman-teman di Indonesia yang memang belum kenal AFC atau yang cuma jadi end user terus berhenti terus belum member, saya ajak jadi member lagi gitu kan. Siapa tahu nanti dia bisa kembangkan ke teman-temannya gitu. Sehingga ya itu tadi Ita bilang diam-diam kok Toreda ya. Saya bilang iya kan saya nggak pernah berhenti sebenarnya. Jadi satu aja kuncinya, kita nggak pernah berhenti, nggak pernah mogok. Ya kalau kita jangan ragu-ragu untuk memulai lagi orang baru ya, rekrut lagi. Nah terus juga dari sabar ya, kalau kita merasa belum ketemu orang yang bagus. Nah seperti saya ketemu nih Mbak Endah, Indra, Arni, Stefani ya, Bu Ade, Alex. Nah disitulah kalau kita udah ketemu, seperti Ana selalu bilang sama saya, mutiara itu adanya di dasar laut. Jadi sekarang saya lagi ngorek lagi kaki saya yang satunya, saya mencari-cari mutiara lagi, satu lagi untuk nanti ke depannya udah enak. Ini namanya second income, nanti bisa juga menjadi passive income gitu. Wah, keren banget ya, Ci. Tadi garis ininya yang mesti kita ambil tuh jangan apa, Ci? Harus punya kulit badak tebel muka Kulit ya. badak, mental baja. Mental baja ya. Jadi jangan baper ya, Ci. Kuncinya ya, Ci ya. Iya, betul. Luar biasa, luar biasa. Thank you ya, Ci. Ya, Sharingnya. ya Teman-teman. sama-sama. Iya, Semangat ini terus ya semuanya ya teman-teman. Iya, semangat. Boleh Julia. aku tanya nggak Julia? Aku nanya Boleh, ya. boleh. Nah, menurut Julia kan sebetulnya businesswoman kan, punya bisnis lain ya. Ya, betul. Jadi kan topik kita hari ini kan mengenai second income. Nah, menurut Julia gimana nih second income? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain. Bagus yang ya lain kalau memang kalau kita berbisnis ya uangnya tuh jauh lebih besar daripada ini ya, tapi kita mesti lihat bedanya. Yang ini tuh berjalan terus bisa menjadi passive income. Kalau bisnis yang kita conduct tuh kan kita mesti bertindak dan nggak panjang, selesai satu project selesai gitu. Kalau yang ini kan perpanjangan tangannya banyak, jadi networkingnya itu bagus ya. Jadi kita tuh akhirnya, saya sekarang sebagai upline yang saya suka satu hal lagi dari sini, kita jadi banyak teman di mana-mana gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang curhat, ada yang jadi sharing, tapi jadi ada yang ngasih semangat. Indra itu sama Mbak Enda rajin banget nyemangatin saya. Malah kalau lagi malas Zoom, lagi sibuk dengan urusan bisnis saya dicari-cari sama downline saya. Ayo dong Zoom, ayo dong. Ya deh, ayo ikut gitu. Malah jadi kebalik, downline yang ngebakar saya gitu. Ayo dong, saya di Indonesia juga dicariin lagi ngapain gitu kan. Jadi saya baru semangat. Oh ya deh, saya juga ngerekrut juga gitu. Jadi hari ini juga atas permintaan downline juga ya Julia ya. Iya, dia nggak bisa nolak dia. Downline dan upline. Padahal tadi lagi pergi dansa loh gue.
pulang nih buat Zoom. Hebat deh, thank you Julia. Tapi memang Ya, benar kata sama-sama. Julia. Thank Ya, you kalau loh kita- atas supportnya semua nih, upline-nya rajin-rajin, hebat, downline-nya juga. Jadi benar-benar kita di tengah-tengah tuh, wah kalau berhenti sayang ya nih, atas bawah rajin semua gitu. Tapi kan saya diem-diem juga, saya bilang Livang, tenang aja Li, gua nggak berhenti pokoknya. Jalan terus. Cuma bedanya, saya bilang ini, kemarin tinggal 2 pairing lagi. Udah lu tutup aja. Nggak mau, saya harus jualan. Saya harus jualan, harus closing. Saya udah nggak mau, nutup mah gampang. Mau berapa diamond juga kita bisa tutup. Tapi saya Ya. mau networking, saya mau ngembangin. Ya, Gitu, ya, saya betul. bilang Malifang. Jadi sempet mandek tuh 2 pairing sampai 3 minggu. Nggak toreda. Sampai closing lagi. Hebat. Tuh. Mungkin Semangat Julia semua. bisa cerita dikit ya, aku tanya dikit ya. Tadi kan ngomong-ngomong networking buat teman-teman kita nanti yang nonton rekaman ini kan jadi ngerti kan, mungkin mereka mau nanya kan enggak. Karena sekarang kan di Indonesia udah mulai pada jalan-jalan nih, jadi yang hadir tuh kan kurang banyak, tapi mereka selalu nonton rekamannya. Jadi saya mau akhirnya ditanya ya, tadi kan Julia bilang networking, nah kira-kira apa sih? Kan sebetulnya jualan juga, apa bedanya ya jualan sama networking? Kan kita lagi ngomongin bahwa bisnis AFT itu bisa menjadi passive income, gitu ya Nova ya kan? Iya, benar. Terus networking, kalau orang awam apa sih? Kan jualan gitu. Mungkin bisa dijelasin. Beda ya, kalau jualan kan kita jualan sendiri. Modalnya besar lagi. Kalau bisnis saya tuh modalnya besar gitu ya. Terus kemarin juga pandemi sempat tersendat-sendat ya bisnisnya. Kalau ini justru pandemi kemarin kenceng banget dan networkingnya itu jadi kita tuh menggurita. Jadi kita nggak jualan yang di state lain lagi, oh yang di kota ini lagi jualan, di kota ini lagi jualan. Saya sampai bingung, tahu-tahu dibilang, wah downline lu udah 700, udah 800 gitu. Hah, kapan gua ngerekrutnya? Saya ngerekrut cuma sekitar 40-an. Dan yang aktif dari 40 kira-kira yaitu 6-7 orang. Tapi dia berkembang karena ini marketing plan-nya tuh bagus banget. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai, saya bilang jangan ragu-ragu mulain. Pertama-tamanya susah, tapi saya ingat selalu nasihat anak itu seperti gelindingin bola salju. Jadi semakin digelinding makin besar dan saya merasakan kebenarannya itu di sini. Gitu. Jadi kita semangat ya. Kalau nggak bisa jual suba, nggak bisa jual utsu, jual serum. Sekarang saya lagi seneng jualan serum, gitu kan. Kan semua udah nyoba suba utsu. Nah ini untuk muka, gitu kan. Kemarin ada temen alergi bengkak-bengkak, saya kasih contoh serum pakai langsung kempes, jadi mesen lagi 1 gitu kan. Jadi ada tambahan-tambahannya gitu. Ngerekrut terus jangan berhenti karena kita kan selalu dalam hidup tuh ketemu aja orang baru. Bukannya enggak. Jadi kalau alasan teman saya sudah habis, itu enggak habis. Kamu akan ketemu lagi orang lagi yang kamu bisa rekrut lagi nanti kamu akan menemukan mutiara lagi. Gitu, dari dasar laut yang bisa berkembang. Hebat juga Gitu, ya Nova Tak. ya. Iya, Hebat hebat, ya, keren Julia ya. banget. Julia ini konsisten, bagus Julia ini. Iya. Saya ingat waktu awal-awal ketemu Julia, saya udah pernah ngomong Ita Malifang, ini mutiara ini. Julia ini mutiara ini. Iya. Teman-teman, informasi tim Amerika ini besar dari Julia. Keren ya. Thank you. Keren ya. Julia. Dan Thank Julia you, juga Julia. sebetulnya Julia memang jarang hadir di Zoom kita minggu ya Nova ya, tapi dia sendiri rajin bikin Zoom untuk tim dia sendiri. Jadi teman-teman untuk jalanin bisnis ini jangan tergantung dengan Ana atau Ita atau Livang atau Fani gitu ya, atau Julia, semua bisa bikin sendiri, is okay karena itu bisnis kalian juga. Iya. Ya kan kayak Julia kan bikin sendiri ya Julia, kamu ya. Ya, Punya terus nama aku bisnis sering sendiri. teleponan. Jadi kita ngobrol gitu ya. Kalau Mbak Enda lagi sempet Mbak ngapain, kita ngobrol. Jadi downline diajakin ngobrol satu-satu. Pendekatan juga kan. Kenapa bisnisnya macetnya kenapa gitu ya. Ya kita kasih tahu lah gitu. Philadelphia juga Mila berkembang. Ya, bagus. Di sana juga Mila juga konsisten. Jadi perlahan tapi pasti kalau dia sibuk dengan pekerjaannya tapi di
di weekend, hari Minggu ke gereja dia jualan gitu. Jangan putus, yang penting jangan putus. Oke. Jalanin aja terus. Yang penting beraktivitas terus dengan AFC ya. Iya, jangan Iya. berhenti ya, Ci ya. Iya, Jul, jangan makin berhenti. glowing aja nih Jul. Makin glowing. loh. Wow, ini habis pakai serum, nggak berhenti every day. Jul, kamu cerita dong Julia waktu dia katanya kamu ketemu teman-teman. Yang mana? Yang itu yang kamu muda sendiri. Oh iya ya, Ambil aduh sendiri. jahat ya gua. Mana Udah. fotonya Jul? Enggak muda sendiri, mudanya berdua sama Ailina tuh. Ailina nggak datang. Jadi ini udah 2 tahun kan nggak ketemu ya. Oh reunian teman-teman kuliah gitu. Terus kok habis pandemi ngeliatnya pada tua-tua, kan banyak loh yang habis pandemi itu jadi pada menua gitu ya. Iya. Sampai gue liat-liatan sama Ailina, kita tua nggak sih? Lu lihat gue tua nggak? Enggak. Oh kita pakai serum enggak. Terus nggak Ya, lama teman-teman udah. SD, teman-teman udah lama nggak ketemu ya. Terus pas ketemu kaget saya, kok tua-tua semua ya gitu. Gue muda sendiri. Terus Livang datang. Livang kaget, itu teman-teman lu semua. Tua-tua kelas semua dulu. Jadi pada beli serum deh. Mana Gimana- fotonya gimana ada share kata dong, Jul. udah, Kak Fotonya Ita? mana, Jul? Jadi Kenapa? dengan kita, jadi saya sih sebetulnya ya lebih maksudnya saranin teman-teman untuk pakai produk cinta produk. Kalau udah pakai produk cinta produk itu kita tuh berbicara sendiri, nggak usah kita cuap-cuap ya Jul ya. Iya, pakai dulu deh, udah deh gitu. Kalau nggak suka, ya udah, nggak usah lu ngembang-ngembangin, nggak usah kenal-kenal orang. Tapi kan kalau bagus kan dia seneng. Dan dia juga ketemu orang mukanya dipuji, jadi ngomong walaupun dia bukan pedagang, otomatis ya berkembang. Itu juga yang disebut dengan networking gitu kan. Wah, saya udah jatuh bangun deh, udah yang namanya ngirim barang hilang, itu udah tanggung jawab sendiri, itu udah pernah di Amerika karena sini state to state jauh ya gitu. Tapi saya nggak kapok, nggak pernah berhenti. Terus yang namanya udah dicerca sama temen tuh, jangan ketemu si Julia, kalau ketemu dia mau duit kita doang, mau bisnis doang, udah gitu. Ya udah cuek aja, lo nggak mau beli ya udah, nggak usah ketemu, nggak usah beli, cari lagi temen lain. Itu udah jatuh bangunnya banyak, udah di ngomongin orang banyak, terserah duit gue banyak, gue nggak butuh duit, tapi gue mau lu sehat gitu. Gitu aja saya ngomongnya. Luar biasa ya. Tadi Novo nangkepnya dari Ci Julia ini udah seorang businesswoman, artinya udah duitnya banyak, tapi tetap cari peluang yang hasilnya juga nggak main-main ya, Ci. Ternyata kan hasilnya banyak juga ya, Ci, di sini ya. Bagus. Ya lumayan lah. Kalau $1,000-2,000 kan bisa buat shopping. Nah, Terus kerjanya nggak banyak lagi sekarang. Indra tuh yang kerja. Indra harus disayang Julia. Iya, Mana disayang. Indra, mana Indra? Indra, kamu disayang Indra. banyak orang, Indra. Oh, Indra, kamu kita disayang banyak orang telepon-teleponan loh. terus. Kita Telepon-teleponan telepon-teleponan terus. Sampai laki waktu siapa sih itu cowok nelfon lu terus? Oh, ini my downline. Julia, kalau kamu nggak Iya. ikut Zoom dia yang paling kangen loh. Kamu harus ikut terus loh Julia. Mana nih Iya, Julia? Indra tiap kali. Tadi gini, Iya. foto lu udah dipajang loh. Katanya harus nongol ya. Udah dipajang loh. Iya, ntar gue Makanya. nongol. Harus Keren loh. ya. Keren ya sharingnya ya. Jadi kita bisa berpartner dengan baik ya di tim ini ya, bagus. Iya, saya nggak kenal loh siapa Indra. Tadinya tuh dikenalin sama Mbak Enda, gara-gara Mbak Enda beli makanan sama dia. Pertama video juga dia nengok juga kagak ke kamera, buang muka gini. Buang muka. Ditawarin nggak mau. Siapa Indra? Terus gini. Iya, pertama-tama ngomong saya bilang sama Mbak Enda gini, Mbak minta video. Saya mau ngomong face to face kalau saya mau prospekin. Buang muka dia gini, kesana kesini nggak mau ngeliat muka gue di Zoom juga nak. Halo, Dra. Kenapa tuh, Dra? Ayo Indra. Sekarang dia Jadi kalau lu ada link temen-temen Zoom Mbak. kirim, ada link Zoom nih, mau Zoom nggak, mau ikut nggak, Aduh. mau ikut nggak, Jadi gue cuekin. Sekarang
Sekarang udah online yang nguberin ya. Iya. Jadi Tadi pesannya gini, teman-teman foto apa? lu udah ada tuh katanya. Iya Iya. tahu. Pesannya kalau kita prospek itu kayak Julia, walaupun Indra-nya kanan kiri, tapi dia udah tahu ini mutiara saya, jadi terus aja ya. Tetap dipegangin ya, Ci. Iya, Indra nggak langsung Jadi- aktif. Indra nggak langsung Nggak, aktif iya. sampai berapa bulan sih? Sampai 6 bulan baru Iya. aktif. Begitu aktif 6 dia bulan, lari ya. nyeprin. Tapi Gua dalam sampai 6 bengong. bulan itu ya Indra Gaspol. namamu disebut terus loh, Indra sama Julia. Iya. Iya, udah gue Wah. incar terus. Itu tuh yang namanya Indra tuh. Nggak mau gerak-gerak. Terus digibas terus sama Mbak Endah. Iya, aduh seru deh. Iya, seru ya. Wah, Nova mau sapa juga nih yang baru gabung-gabung nih ada. Halo Agus. Silakan. Hai Agus. Hai Agus, hai Kak Ceni, ada Ko Endro. Oh ada Ceni, hai Ceni. Ini juga barusan Toreda. Ini Ya, Ceninya halo. kapan? Iya. Ceninya Wah, keren ya. Ceni, Selamat ya. congratulations Sama ya. Toreda diam-diam bekerja dalam kesenyapan. Ayo mukanya mana sini? Ceni, Cen. Ah, mau lagi Ceni, ngambil mana beberes, mukanya, lagi Kak berantakan. Lagi beberes Aku dia kamu mah bersih tetap rumah cantik, ya. kan? Saya aja nih barusan mandi loh, mukanya udah capek gini, tadi jemput temen di airport, ngantuk saya sekarang tuh. Apa-apa Cen? Kalau kita Pokoknya- belum mandi, situ udah mandi, sini belum. Di sini udah mau tidur. Oh, Iya, mau tidur ini. Ini sebenarnya Wah. dasar cuma dijabelin kaos aja nih. iya. Oke, thank you ya Ci Julia ya sharingnya Ya, tadi ya. Julia. Luar biasa ya buat Welcome. muatin kita nih buat Ci Julia aja yang duitnya udah banyak, tetap jalan, tetap gaspol Iya. sampai akhirnya walaupun jauh timnya nggak di sini ternyata bisa loh capai Toreda luar biasa. Nova, boleh tanya nggak Nova? Gini, bukannya Boleh duitnya dong, banyak. boleh. Saya kalau sama prospek saya ngancem, duit gue udah banyak, lu mau beli-beli nggak mau beli udah gitu, ngancem doang. Iya, Bukannya amin, banyak. Ci, amin. Nih, kan Gini. Gue bukan mau duit lu ya, gue mau lu sehat. Iya. Duit gue mah udah banyak. Iya, gue mau lu cakep, gue mau lu sehat. ya. Julia, ini kan Nova, ini kan topiknya second income nih. Julia tadi udah kita tahu ya, dia businesswoman, berhasil, Iya. sukses gitu kan. Jadi dia punya second income. Selama di AFC ini udah hampir 1 tahun belum, Julia? Udah ya? Saya udah 18 bulan, tapi sih udah banyak juga ya. Kalau dihitung-hitung mungkin udah 400-500 juta kali. Oh, luar biasa ya. Lumayan, Itu lumayan. itu yang kita mau tahu. Walaupun keren banget. ratusan juta lo, bukan 40 ratusan ribu juta, lo. walaupun kata Kalau Julia tuh 40 ribu mahal sih Julia. ah, tuh. Luar biasa. Kadang-kadang yang Hmm. bikin saya aktif tuh lagi nggak ngapa-ngapain, tang ting konnichiwa. Jadi kurang ngajar nih downline pada jualan. Gue jualan juga deh gitu. Terbakar ya, terbakar. Panas. Iya, ya, Iya, 400 iya. juta, Tambahin apa, 500 Ana? juta. Ana mau tambahin apa? Iya, maksud saya itulah, walaupun Julia dengan kesibukannya, tetapi dia bisa melihat bahwa AFC ini second business yang layak untuk diperjuangkan, ya kan? Iya. Ya, Karena kita betul. punya produk bagus, kita punya marketing plan bagus, dan saya happy loh di timnya Ita ya khususnya ya, dan ke bawah ini semuanya orang yang baik-baik. Jadi yuk teman-teman, walaupun Thank you. apa yang ya belum aduh Ana saya ditolak, Ana mau gampang lah ngomong, enggak, semuanya tuh semuanya ngalamin. Tetapi kalau kita lihat DM-nya, walaupun gimana ya AFC tetap itu untuk marketing plan nomor 1, pembayaran bonusnya nomor 1. Saya surprise ya Julia dapat 500 miliar tuh. Ya kalau dihitung-hitung lumayan loh. Saya udah 18 bulan kan. Kalau tiap bulan berapa puluh ya. Iya. Totalin Iya. aja. Iya, makanya. Luar biasa. Keren Ita ya. udah 1 eman lebih ya Ita ya. Iya. Gimana Jadi nggak teman-teman tambah yang awet mungkin- muda kalau reuni ya? Iya, Ita juga paling cantik Ita. Konnichiwa-nya datang terus. Iya. Ini nih bikin gigi. Uang AFC. Giginya bagus tuh. Bikin Nah, gigi bagus Jadi Julia. artis deh Julia. Makanya Iya, ada yang dibikin beda satu apa? mulut uang AFC. Loh, giginya diputihin ya Julia ya? Itu crown satu mulut nak. Kemarin Hah? di Indonesia.
Makanya kagak bisa Zoom, kesakitan terus orang lagi nganga, dokter terus suruh Zoom sama Livang, lu gila gue lagi nganga, lagi gak mau. Oh, kenapa di crown semua, Julia? Ya biar keren aja, nggak mau kalah sama Hollywood, nak. Oh alah, Julia, Julia. Pantesan tapi Keren. kamu Bagus, beda bagus. loh nih, Julia. Bagus, beda loh. Thank you. Di dokter mana itu? Ada temen apa di Kemanggisan. Oh, tapi walaupun giginya sehat tetap di crown gitu nggak apa-apa? Iya, semuanya. Jadi biar putih. Oh iya. Jadi lempeng. Daripada diputihin melulu, dikawatin apa segala macam kan juga mahal. Ngilu juga, sengsara juga, udah aku crown-nya semuanya. Jadi yang Tempori kan lagi nge-crown tuh lagi sakit gigi yang kita ngumpul di PIK tuh. Oh. Makanya gua senyumnya susah. Si Livang tuh yang tahu. Gigi lu kenapa? Bagus, Lagi proses. Bagus. Keren ya. Keren. Continue Nova. Oke. Nah, teman-teman. Silakan. Iya, tadi kita udah dengar dari Ci Julia. Ada 3 narasumber lagi, tapi sebelum kita masuk ke yang lainnya, sharing yang lainnya, kita mau sama-sama dengar video dulu ya. Boleh ya? Nah, boleh. Silakan Cita boleh dibantu putar video, Cita. Ya. Videonya bukannya dari Indra. Oh, Ko Indra, boleh Ko Indra. Oke, bentar ya. Aduh, belum masuk lagi. Nggak apa-apa. Tak dari komputer ya, Tak. Ini baru masuk komputer, bentar. Jadiin co-host, Tak. Oke. Sambil nunggu, Sambil saya share dikit. Jadi boleh, kita kan Toreda udah mulai nanti aja deh. Belum lanjut dulu dikit sebentar ini. Jadi kita kan ngomong dari tadi Toreda mungkin teman-teman yang baru mulai atau baru dengar, kalau kita udah Toreda itu artinya kita sudah punya tim ya. Jadi kita semua selalu jalanin di AFC itu bermulai dari nol, tidak punya downline, tidak punya partner bisnis, tapi dengan kita ajakin teman kayak tadi Julia kan akhirnya kita dapat yang namanya partner bisnis, akhirnya punya tim, punya partner bisnis. Nah, dengan kita punya partner bisnis, akhirnya lama-lama kita bisa jadi Toreda. Jadi kalau kita mau naik, intinya adalah kita membantu tim kita supaya dapat income, kayak gitu kan. Awalnya Julia juga ngebantu Indra kan, sampai Indra dapat income. Akhirnya Indra udah jalan sendiri gitu. Nah, Indra juga sama, membantu timnya untuk dapat income. Jadi di sini enak banget ya. Kita kerja bareng ya, semua Nova ya, as a team ya. Iya, benar. Jadi kayak Jonathan kan baru gabung nih. Kalau tim kita memang upline-nya nggak aktif, itu agak susah. Kan kita jalan sendiri juga bingung siapa yang ngajarin. Nah, di sini kita udah ada timnya. Tim kita tuh namanya Dream Team. Mungkin Nova bisa bantu jelasin juga. Iya. Jadi teman-teman yang baru gabung, Ciripka juga ya. Iya, jadi buat teman-teman ya, tim kita ini namanya Dream Team. Nah, yang luar biasanya, pokoknya teman-teman nggak salah sama sekali berada di tim kita yang namanya Dream Team. Dream Team ini awalnya dari cuma 2 orang aja ya, 2 orang sahabatan, yaitu Kak Ita dan Cilifang ya Kak Ita ya. Nah, yang sampai saat ini jumlahnya tuh timnya 4.000-an ada Kak Ita? 5.000. 5.000 tuh, wah luar biasa 5.000 ya lebih. Ya. Nah, jadi dan Nova juga mau sharing ketika gabung di Dream Team ini tuh tim yang benar-benar luar biasa, yang nggak pernah ninggalin kita sendiri, yang selalu support kita 24 jam. Jadi kalau mau kapan aja, nanya apa aja, udah deh. Mau Ciana, Kak Ita, Ko Indra, semua deh pada siap bantuin, mau apa aja, udah ready 24 jam. Itu luar biasa, dari Zoom, dari telepon, morning call, nah itu tuh udah ngebantu kita banget ya, dari mulai produk, dari mulai marketing plan-nya itu udah
tepat banget deh kita berada di tim yang tepat. Itu sih Kaita yang bisa Nova share tentang Dream Team ini tuh udah bener-bener tim yang luar biasa ya, saling support, nggak ada tuh tipu-tipu, nggak ada tuh bohong-bohong, nggak ada sikut-sikut, nggak ada, semua saling support. Itu sih. Oh, luar biasa deh pokoknya. Ya. Saya setelin yang Budi Darwin ya, tak ya. Ya, boleh. Oke. Nggak keluar suaranya. Kita masih pengencer darah terus, kita terhindar dari serangan jantung dan stroke. Tapi bisa kena stroke dengan perdarahan. Jadi agak serba salah ya. Karena apa? 165 ini kan kemungkinan cuma safir. Itu sebenarnya Sisanya apa? OBAT. Ya kan? Nah, tapi yang pairing bonus itu yang adalah racun. ini. Suaranya keluar yang lain. Setelah Budi Darwin yang keluar Dr. Luigi suaranya, bentar. Ulang lagi. Mungkin kesetel 2 kali, Indra. Iya, kok bisa jadi malah yang ini yang hilang, bentar. Tuh, lemot komputernya. Kaita. Oh, udah ya. Nah, nih. Besar bonusnya nggak ada. Nah, ada nih semua tanggal 4 ya 165. Ini kan kemungkinan cuma safir. Tuh, sisanya apa? 0. Ya kan? Nah, tapi yang pairing bonus itu yang adalah jangka panjangnya adalah ini, benar nggak? Yang setiap hari 22 juta. Nah, karena 31 hari kan ini kan 682 juta. Dari pairing aja. Iya, dari pairing. Kemudian ada unilevel bonus. Nah, ini bonus bulanan kita kan. Nah, 165. Nah, total sebulan ini 848 ya. Ini yang di Desember. Nah, ini apa di Januari. Nah, Desembernya. Nah, tuh Desember sama tuh. Malah cuma $12,5 nih. Ini cuma pasap doang nih. Ya, cuma ada orang pasap tuh. Nah, ya kan? Nah, praktis nggak ada lagi tuh, 0 semua tuh. Nah, cuma 25 ya tuh. Nah, pairing lagi. Tuh, iya benar karena 31 hari ya. Nah, tambah lagi bonus bulanan. Nah, jatuh-jatuh berapa? 842 juta juga. Ya, November bonus Busido kita nih. Ya, itu tadi bonus second income-nya dari Pak Budi Darwin itu. 1 bulan 800 juta. Ya Nova ya, second income itu. Itu second income-nya berapa tadi? 842 juta per bulan. 800 juta per 800 bulan. second income, Nova. Second income. Oh my God. Coba. Nah, kalau kayak Julia aja 1 tahun itu masih belum sampai Busido ya. Kayak Julia aja tadi kalau 500 juta ya, setengah M dibagi 12 aja itu artinya 1 bulan minim 18 bagi 18 Coba nih. bulan. Oh, bagi 18 ya. Ya. 27 18. juta kok sebulan. Sebulan 27 juta second income. Second Lumayan income. kan? Kira-kira segitulah. Kalau di Indo udah manajer itu ya. Lebih ya gaji manajer. Gaji manajer yang nggak pernah masuk kantor, Ana. Makan-makan tiap hari. Nggak kepotong ongkos, nggak kepotong makan. Kalau dia masuk kantor itu bisa 2-3 kali lipat. Itu kan kantornya sekali-sekali gitu. Oke, lanjut lagi Nova. Ntar saya cari yang... Oke. Nah, teman-teman tadi kita udah lihat ya uangnya atau second income-nya dari Pak Budi Darwin, luar biasa ya. Nah, kalau tadi kita udah dengar dari si Julia kenapa dia mau mulai dan ternyata pendapatannya 18 bulan itu 500 jutaan ya. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita mau dengar dong dari
Amerika dulu deh nih, dari Ko Indra. Ko Indra juga boleh dong sharing gimana sih awalnya kan tadi kalau Ci Julia bilang awalnya tuh nggak mau, nelpon aja, buang-buang muka, nggak mau ngeliat gitu kan. Terus udah beli produknya juga nggak jalanin gitu kan. Nah, sampai akhirnya Ko Indra mutusin, oke, jalanin, udah di perahu yang tepat, mau serius di sini, dan ngebina tim untuk dapetin second income tuh gimana caranya Ko Indra? Sampai dengan konsisten, kalau Nova lihat kan juga Ko Indra tuh konsisten ya, sampai dengan saat ini Zoom juga rajin banget. Nah, apa tuh yang ngebuat Ko Indra sebegitu konsisten dan sebegitu yakinnya untuk jalanin AFC ini? Untuk dapat second income-nya yang pasti nggak kecil juga nih, pasti nih udah senyum-senyum gitu, pasti juga nggak kecil income-nya. Oke, boleh Coach sharing. Ya, kalau saya pertama kali kan dia kenalin Mbak Endah. Mbak Endah itu kasih tahu ada produknya regenerasi sel. Nah, karena saya juga selama ini kan saya tahu produk-produk MLM, produk regenerasi sel itu bagus, yang saya tahu ya. Karena itu dulu pengalaman saya yang lalu, emang produk itu bagus. Tapi kalau dari yang lama itu, produknya bagus, tapi perusahaannya itu nggak bisa jalanin lagi. Bukan karena perusahaannya jelek juga, bukan. Karena ada regulasi yang di Indonesia itu yang nggak bisa dijalankan untuk produk itu. Yaitu produk itu tidak akan bisa mendapat sertifikat halal di Indonesia. Karena produk itu terbuat dari deer placenta. Padahal produknya bagus. Akhirnya perusahaannya ini, karena marketnya sudah bagus, tapi nggak boleh dipasarkan, ya akhirnya tutup juga gitu loh. Jadi waktu pertama kali Mbak Endah kasih tahu, ini ada produk dari Jepang, dipasarkan dari Indonesia. Oh ya udah, saya mau produk saya mau coba, karena saya udah tahu. Tapi saya nggak mau menjalankan sistemnya, ya karena tadi, yang pertama, yang kita tahu kan kalau namanya MLM itu nggak semuanya baik juga, dan nggak semuanya buruk juga gitu. Jadi saya mau tahu dulu sebelum saya jalankan. Karena kalau kita jalankan kan artinya kita harus membangun network. Kalau network itu kita bangun, terus kayak yang lalu saya udah bangun setengah tahun, udah jalan, perusahaannya tutup kan sia-sia gitu. Jadi ya udahlah, asal cobain produknya dulu. Nah, habis produknya itu saya coba, yang pertama saya kasih ke istri saya waktu itu. Ini coba nih minum gitu loh. Emang saya biasa kalau ada produk itu nggak saya sendiri yang minum, saya dengerin dari orang lain dulu gitu. Oh dia bilang, habis dia minum, nggak ada apa-apa nih, cuman yang bagus cuman untuk pencernaan katanya. Karena dia ada masalah di gangguan pencernaan, nggak bisa setiap hari itu BAB-nya tuh nggak lancar. Habis minum ini dia lancar. Oh kalau cuman itu kan banyak obat seperti itu. Nah ini kan suplemen ya. Suplemen, jadi superfood yang kita harus minum tiap hari. Kalau gitu minum aja tiap hari, dicoba, dilihat, karena reaksinya yang saya tahu itu nggak mungkin dalam waktu 1 bulan. Nah setelah itu, itu bulan Desember ya, pas Julia itu ya. Nah bulan Desember produk itu isi saya minum, ya udah habis 1 bulan itu habis, saya nggak belanja lagi. Pas waktu itu mama saya tuh ada gagal ginjal, jadi harus cuci darah setiap hari. Setiap hari, setiap minggu itu udah sampai 3 kali. Sampai akhirnya itu udah nggak kuat lagi, udah lemes, jantungnya udah nggak kuat, jadi harus hospice. Nah pas hospice itu, kan dia udah nggak dikasih obat, nggak dikasih apa, saya minta Mbak Endah coba deh dikirimin produk lagi satu set gitu, mau kasih ke mama saya. Siapa tahu bisa kebantu. Ya, waktu itu Julia kirim, tapi produknya itu terlambat ya Julia ya. Terlambat, jadi mami itu nggak sempat minum. Iya, nyasar dari Las Vegas ke Atlanta, tapi dia nyasar kemana-mana dulu gitu loh. Jadi pas sampai itu udah nggak kepake lagi itu produk. Akhirnya produk itu ditinggal di tempat adik saya, karena mami tinggal di sana. Nah, begitu udah 1 bulan, itu bulan Maret, saya bilang, itu produk kan
nggak ada yang minum, coba lo minum karena dia ada diabetes dan darah tinggi. Jadi dia yang korban kedua yang saya tes gitu loh. Begitu dia minum, oh ini produk bagus katanya, diabetes gua jadi normal, darah tinggi juga udah nggak tinggi-tinggi lagi katanya. Wah kalau gitu produk ini bagus ya. Nggak lama setelah itu yang di Jakarta lagi kena COVID. Jadi kita kirim lagi gitu. Jadi beli-beli produk ini untuk orang lain dulu gitu loh. Kena COVID, diminum karena untuk mertua saya, satu rumah yang kena, kita kasih yang paling tua aja karena yang tua itu kan yang waktu itu yang bahaya kan. Karena udah ada umur. Nah, ternyata dia penyembuhannya jauh lebih cepat daripada yang masih muda. Nah, taunya dari mana? Yang lain itu sampai 1 minggu itu makanan aja nggak berasa. Bau masih nggak bisa cium. Nah, dia habis minum ini 3 hari, penciumannya udah normal gitu. Makannya udah normal. Artinya penyembuhan yang dia dapat itu jauh lebih cepat. Nah, dari situlah saya bilang, wah kalau gitu produk ini bagus. Kalau produk ini bagus, saya mau jalanin. Dari situ baru saya pelajarin sistemnya. Baru saya pelajarin sistemnya yang saya tahu kalau perusahaan MLM itu biasanya perusahaannya aja MLM, produknya itu dia beli dari mana aja. Pabriknya itu dari mana aja, cuma dipasarin oleh MLM. Nah, saya nggak mau kalau produk ini yang katanya produk Jepang, cuman beli dari Jepang dijual di Indonesia. Makanya saya ikutin, dari situ baru saya pelajarin. Saya tanya, mulai saya ikut Zoom. Waktu pertama ikut Zoom pun ketemu Ita di situ. Nah, dari ketemu Ita, karena Ita udah teman lama saya, pas ada di Zoom, ya saya tanya, Tak, ini perusahaannya gimana gitu loh. Bagus apa enggak, terus bonusnya gimana, lu udah dapat berapa. Jadi kan saya mau cek itu dulu kan. Terus saya tanya, ini perusahaannya bisa tutup apa enggak gitu loh. Biasanya kan kalau MLM kan begitu. Nah, Ita dengan tenangnya juga dia jawab, udah deh lu kalau mau ikut, nggak mau ikut ya udah. Jadi karena kita udah kenal deket, jawabnya juga asal-asalan. Daripada dia capek nggak ngerti, ngejelasinnya akhirnya dia cuma jawab itu. Ya udah, saya bilang, ya udah nanti saya pelajarin lagi deh. Nah, dari situ baru saya ikutin Zoom lainnya. Saya ikut Zoom Dr. Luigi. Nah, pas Dr. Luigi itu saya tanya, Dr. Luigi, ini AFC ini, perusahaannya AFC. Terus kita beli produk, terus kita pasarin. Nanti kalau si AFC ini nggak mau kasih produknya lagi, kita gimana? Oh, enggak gitu katanya. Ini perusahaan ini adalah perusahaan AFC Jepang. Jadi dia yang bikin produknya, dia yang pasarin. Cuman dipasarin dengan multi level untuk di Indonesia gitu loh. Jadi ini perusahaannya perusahaan AFC ya, bukan perusahaan lain yang membeli produk AFC. Oh bukan, ini perusahaan AFC. Nah dari situlah baru saya bilang, wah kalau kayak gini, artinya kita langsung dari sumbernya. Pertama, produk itu kita nggak bakal putus karena produsennya sendiri. Terus kedua, perusahaannya perusahaan Jepang dan kita cek memang itu perusahaan udah 53 tahun ya. Waktu itu 52 tahun di Jepang. Dan udah terdaftar di Nasdaq. Artinya nih perusahaan ini oke gitu. Dari sisi perusahaannya, dari sisi produknya, saya udah masuk. Oh kalau gitu ini saya bisa jalankan. Nah, terus saya juga nggak sembarangan itu. Saya pelajari lagi marketing plan-nya. Biasanya marketing plan-nya, kalau perusahaan itu money game, pasti payout-nya itu lebih besar daripada income. Nah, kalau payout-nya lebih besar daripada income, perusahaan itu begitu dia udah dapat uang banyak, ya dia raup, dia tutup. Nah, itu makanya MLM banyak yang rusak karena itu. Payout lebih besar daripada income hanya untuk menjaring orang-orang pertama. Nah, maka itu jadi disebut piramida. Nah, kalau di sini saya pelajarin, payout-nya itu nggak melebihi dari 40%. Jadi dari harga barang, produk, terus yang dikeluarkan untuk bonus itu nggak lebih dari 40%. Dan yang lebih bagus lagi, sistemnya itu gampang sekali, mudah sekali. Jadi nggak ada ngejelimetnya. Biasanya kan orang harus ada tutup poin,
terus harus ada belanja sekian baru dapat apa, tiap bulan kita harus belanja apa baru dapat uang. Kalau di sini enggak. Di sini kita belanja, posisi kita ruby. Kalau kita ambil terapi untuk safir, posisi untuk 3 bulan posisi kita udah safir. Kalau kita udah diamond, posisi kita bonusnya lebih besar lagi. Wah, kalau kayak gitu ini nggak ada batasan waktu. Jadi ini setiap orang yang bergabung di sini, meskipun dia ruby, akhirnya akan jadi diamond. Jadi sistemnya ini bagus sekali. Maka saya bilang, wah kalau kayak bagus kayak gini, kita boleh jalankan. Kenapa? Karena kita mau cari perusahaan MLM yang bagus itu sekarang nggak gampang. Kalau di AFC ini produknya bagus, sistemnya bagus, dan support sistemnya juga bagus. Jadi kenapa kita nggak jalankan? Dan saya pikir kalau ini jalankan, saya hitung lagi. Kalau saya jalankan 3 bulan, saya dapat apa, 6 bulan saya dapat apa, 1 tahun saya dapat apa, 2 tahun berapa, itu saya udah pelajarin. Makanya saya pikir, wah, kalau kayak gini saya kerjaan 2 tahun, saya udah dapat uang pensiun. Gimana uang pensiunnya itu, minim-minim itu 100 juta lah. Kita paling dikit aja, kita bisa dapat 100 juta per bulan. Kalau kita udah jalan 2 tahun. Itu cepat atau lambat, pasti akan tercapai waktu 2 tahun itu kan. Karena apa? Karena perusahaan yang ini nggak bakalan mati sampai 10 tahun, 20 tahun kalau saya melihat. Karena apa? Karena produknya ada terus, dan produknya itu repeat order. Dipakai lagi. Jadi, wah kalau ini saya jalankan pelan-pelan. Jadi kita nggak ngebut nih ya, pelan-pelan aja. Kalau saya kemarin start, jadi dari Agustus saya mulai start. Mulai saya mau jalankan, terus sampai September itu kan ada satu periodenya dari AFC ya. Nah, terus satu periode dari AFC itu kan kita punya pairing kan, yang udah dapat itu kan hilang. Nah, jadi boleh dihitung saya start tuh dari September. September saya start, sampai Desember saya toreda, meskipun pelan-pelan ya. Jadi dari Agustus sampai September itu mungkin downline saya tuh udah ada 20 atau 30 ya. Tapi setelah September, saya mau cari, ikutin sistem yang dari Pak Budi Darwin itu, 3-6 bulan toreda. Jadi saya dari September, saya mulai prospek, saya mulai kenalkan ke teman-teman. Jadi saya sharing aja, saya nggak jual produk. Saya cuman kalau ketemu orang yang butuh produk, saya kasih tahu ini ada produk yang bagus, silakan coba. Karena saya coba ini bagus. Dan kalau dia ada keluhan misalnya diabetes, jantung, ya saya suruh coba aja. Kalau dia mau, ya syukur, nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini kan untuk kesehatan. Terus ada lagi yang mau punya uang. Kalau yang butuh keuangan atau apa, saya tawarkan sistemnya. Karena kita di sini, di multi level, kita bisa mendapatkan uang cepat. Tapi kalau kita dapat uang cepat juga, kalau perusahaan yang nggak bertahan lama kan percuma. Nah, kalau di sini saya yakin ini perusahaan pasti nggak sia-sia. Kayak kita kerja, perusahaan ini pasti kayak kita kerja di kantoran ya. Kalau perusahaan itu nggak kuat, dia kemarin kayak kena pandemi ya dia tutup. Tapi kalau perusahaan itu kuat, dia bisa bertahan. Jadi kita kerja tuh nggak sia-sia. Nah di sini untuk yang mau misalnya ada anak yang mau sekolah, butuh uang cepat, ya kenapa nggak kerjakan di sini daripada dia kerja lagi di tempat lain atau dia mesti butuh modal, yang modalnya besar, kenapa nggak kerjakan di sini? Karena kalau di AFC, kalau kita betul-betul mau konsen, 3-6 bulan itu 100-200 juta itu dapat. Makanya dari September sampai Desember saya toreda. Nah, selama toreda itu dalam waktu 4 bulan itu, saya dapat nggak banyak sih, cuma baru 20, 15 juta, terus naik 20 juta, naik 30 juta, itu per bulannya. Dari selama 3 bulan itu. Jadi setelah itu, wah kalau kayak gini, passive income kan lumayan. Karena apa? Kalau kita udah toreda, paling nggak tuh ada 100 di kiri, 100 di kanan. Saya juga waktu pertama kali masuk, nggak push orang-orang itu untuk jadi diamond atau jadi safir atau diamond.
Yang penting dia belanja setiap bulan. Dengan ada 100 orang di kiri, 100 orang di kanan, setiap bulan dia belanja, artinya setiap bulan saya dapat 100 per. 100 per kali 300.000 aja udah 30 juta itu. Itu passive income. Jadi wah kalau kayak gini bisnis ini bisa berjalan bagus sekali gitu. 1 bulan 100 juta, dalam tahun kedua saya pasti bisa dapat. Tahun ketiga mungkin saya bisa dapat sekitar 200 jutaan. Ya, kita mau kerja di mana lagi dalam waktu 3 tahun, punya penghasilan 200 jutaan. Kita mulai start kerja lagi aja pun di satu perusahaan atau di kantor itu kan harus ada jenjang-jenjang. Mulai dari mungkin kita udah bisa langsung masuk supervisor, jadi manager, tapi belum tentu 2 tahun kita bisa jadi general manager. Nggak segampang itu kan. Nah, kalau di sini kita kerja 2 tahun, minim-minim itu general manager, gaji kita udah lewatin. Mungkin gaji udah direktur gitu loh. Jadi, saya bilang, wah kalau kayak gini boleh kita kerjakan. Kenapa? Di sini kita bisnis kita sendiri. Kita nggak ada bos kita yang suruh. Upline kita juga kayak Julia itu nggak suruh jualan gitu loh. Bahkan penghasilan kita bisa lebih besar daripada upline kalau kita kerja. Karena ini bisnis kita gitu loh. Makanya mulai dari situ saya mau start, saya mau kerja 2 tahun lagi, udah gitu saya bisa pensiun dengan 200 juta. Nah, jadi ini second income yang saya dapatkan gitu loh. Memang kita harus butuh waktu untuk membangun jaringan, terus harus ikut Zoom, karena dengan ikut Zoom itu kita belajar. Jadi kalau kita misalnya mau jadi manajer atau mau jadi direktur pun kan kita harus ada pengalaman. Nah, di Zoom-nya ini yang kita ikut ini jadi pengalaman. Oh, ada yang pengalaman, testimoninya kakinya bengkak, bisa kempes, yang jantungnya mesti pasang ring jantung bisa terbantu. Nah, itu sekolahnya kita gitu, ikut Zoom. Makanya rutin-rutin ikut Zoom, akhirnya kita jadi tahu gitu loh. Nah, di situ Nova, makanya saya mau konsen itu karena saya melihat peluangnya ini besar sekali. Kenapa? AFC ini selalu inovasi. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih yakin sekali gitu di AFC? Ya karena pertama perusahaannya itu produknya pertama produk Jepang. Terus produknya itu udah terbukti bagus. Terus kedua, payout bonusnya juga nggak bakalan merugikan kantor. Jadi sehat gitu, hitungannya itu sehat gitu, dia nggak minus. Terus ketiga, inovasinya juga ada terus. Setelah saya kan melihat dari start pertama dia dengan SOP 100 ya, jadi produknya itu satu, SOP 100. Terus masuk produk kedua Utsukutsu. Terus masuk lagi SOP Subarashi. Terus masuk lagi Sensei Suru. Nanti sebentar lagi Usukushi Gold. Jadi dia berkembang secara natural. Nggak langsung orang seperti orang ini baru buka perusahaan, semua produk dia masukin. Kita jalaninnya juga susah gitu. Sekali jalanin ada 30 produk. Nah, produk mana yang kita mau konsentrasi? Nah, kalau di AFC ini gampang, pelan-pelan. Satu-satu dia inovasi. Jadi untuk kita menjalankannya juga lebih mudah daripada kita menjalankan perusahaan lain yang katanya produknya sama, tapi sekali keluarin produk ada 10 atau 20 gitu. Kita kan pusing juga. Kalau di sini satu-satu. Nah, terus bagusnya di sini, kalau kita udah ada downline kita udah ada jaringan kita 100 di kiri, 100 di kanan aja untuk Toreda, terus dia bulan depan dia udah nggak belanja lagi, kita nggak usah khawatir. Bulan depan lagi mungkin ada produk baru, kita bisa suruh dia belanja lagi. Kita nggak perlu rekrut orang lagi. Dengan dia belanja, uang pasif income kita dapat lagi gitu loh. Jadi sebenarnya di sini yang berperan sekali adalah produknya. Produk selama jualan, kita jualan bisnis apa aja, kalau produk yang kita keluarkan itu nggak bisa orang pakai atau orang kita punya produk nggak laku, percuma. Jadi perusahaan itu tidak akan panjang. Nah, kalau di AFC ini setiap bulan mereka belanja lagi satu. Nah, ini yang bikin kita passive income kita berjalan panjang.
Kadang-kadang di sini juga kita melihat kalau orang misalnya jualan produk harganya misalnya satu ini kemarin ada yang dari Malaysia itu tawarin saya lagi. Harganya 80 juta. Wah, produknya lebih bagus dari AFC. Iya betul, tapi orang beli satu kali. Bulan depannya nggak ada yang beli lagi. Kalau udah nggak ada yang beli lagi, siapa yang perusahaannya juga pasti mikir, ini ngapain gue buka perusahaan, tutup aja gitu, karena udah nggak ada yang laku lagi. Nah kalau AFC ini produknya tuh laku terus, ada aja yang belanja lagi, makanya di situ kita bisa melihat perusahaan ini pasti akan jalan panjang. Jadi kita melihat perusahaan itu nggak lihat cuma satu, wah ini perusahaan dia lagi booming, laku, tapi lakunya tuh saat ini. Bulan depan, tahun depan apa masih laku? Kalau udah nggak laku, kalau saya jadi bos perusahaan, ya saya tutup. Ngapain saya bayar pegawai kan? Nah di AFC inilah kita melihat ini udah bisa berjalan panjang karena produk-produknya itu dikonsumsi lagi. Dia dengan cara ada terapi untuk 1 bulan, terapi 3 bulan, terapi 6 bulan. Nah itu yang bagus ya gitu loh. Jadi orang sekali beli diamond nggak apa-apa. Anggap dia belanja setiap bulan itu satu produk. Sama aja akhirannya juga dia yang dari ruby juga jadi diamond. Nah itu kira-kira. Jadi long term-nya ini yang saya melihat kenapa saya mau jalankan gitu. Dan second income-nya itu nggak kecil. Kayak tadi kita lihat Pak Budi Darwin ya, itu satu hari aja 22 juta. Kita mau kerja di mana? Passive income loh. Jadi dia mau tidur, dia mau nggak mau kerja lagi pun, dia mau jalan-jalan 6 bulan pun, passive income dia tetap dapat. Nah itu yang namanya passive income gitu loh. Jadi jangan kita juga ngelihat satu perusahaan, wah ini income-nya besar, 100 juta, 200 juta. Tapi cuman bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kalau masih ada yang belanja, kalau nggak ada yang belanja habis. Nah jadi kita jalankan, kalau di sini kita lihat, produknya itu murah. Kenapa murah? Terjangkau artinya. Hanya dengan 1.650.000. Jadi dia udah member, dia nggak mampu beli 3,4, tapi 1.650.000 pun dia bisa minum produknya ini. Gitu. Jadi kesinambungannya lah yang meyakinkan bahwa kita udah nggak salah kalau memilih AFC ini untuk second income kita. Gitu loh. Kira-kira gitu Nova. Wah, keren ya. Kalau boleh, tadi Ci Julia udah kasih bocoran 18 bulan ngejalanin dapatnya 500. Kalau Ko Indra udah berapa bulan dapatnya berapa? Penasaran nggak? Ayo. Kepo. Moderatornya kepo. Saya nggak pernah totalin, tapi dalam waktu 3 bulan pertama itu sih 100 juta dapat. Wow. 3 bulan pertama ya. Terus sekarang setiap bulan minim tuh 20 juta. Minim. Jadi karena saya kan nggak second income nih ya, ya. Second income. income. Ya, ini pas ya income second income. No resiko. Iya. Dan di sini ingat lagi modalnya itu kecil. Kayak Julia kan tadi ngomong. Penghasilan dia besar dari main bisnisnya. Tapi kita belum tentu bisa ikutin Julia. Kalau dia beli emas kilo aja kita udah nggak mampu. Iya kan, dia beli diamond 5 karat aja kita udah mikir modalnya dari mana gitu. Nah kalau di sini kita modal kecil, hasilnya bisa ngalahin Julia. Coba lihat 2 tahun lagi Julia. 1 bulan 300 juta ditinggalin tidur jalan-jalan kan. Nah, itu diamond udah nggak ada resiko. Gitu. Jadi ya ngeliatnya dari situ. Jadi tadi kalau dari Ko Indra tuh ngelihatnya adalah produknya bagus. Produk AFC ini bagus ya. Terus sistemnya pun udah bagus. Dan yang terutama juga support system ya kok. Terbukti dari tim ini ya. Maksudnya Ko Indra tuh support system itu kan dari upline, dari semua lah ya sistemnya itu ya sangat membantu untuk setiap member yang mau jalanin itu pasti bisa tercapai ya sebenarnya target-targetnya ya.
Ya. Iya betul, support sistemnya itu bukan dari tim aja sampai perusahaannya pun support gitu ya. Jadi Paniko juga pernah ngomong kalau ini upline yang udah nggak ada, dia bisa hubungin Iya, perusahaan, nanti akan dikasih tahu siapa upline yang aktif gitu loh. iya, Terus kayak tadi juga Pak Jonathan juga kan, iya. itu sebetulnya itu Pak Jonathan itu berlian diamond, cuman nggak digosok gitu, belum digosok. Nah, itu. Jadi Benar, dia Makanya nanti dia saya masuk gosok ya Jonathan ya. dia masuk di Gosok, tempat Jana. yang lain. Jadi itu batu berliannya itu yang dapat bukan Julia tapi Ita. Dia nggak ngerti nih mesti diapain gitu loh. Nah sekarang kan kalau dia masuk ke tangan Julia itu akan digosok. Nah baru dia akan menghasilkan. Jadi kayak ini juga kita nggak apa kayak Pak Jonathan udah tahu produknya udah lama pun, tapi dia nggak menjalankan bisnisnya karena dia nggak tahu di sini ada income yang besar. Iya, Tapi kalau dia tahu ada income yang besar, dia tahu produknya ini bermanfaat, wah itu artinya dia udah digosok gitu, dan digosok harus ke tangan yang benar gitu loh. Jangan dapat berlian di guru piano, ya dipajang aja di atas piano. Kalau berlian itu taruh ke tangan Julia kan dia udah gosok gitu, udah jadi berlian itu. di display dia Gitu. langsung ya kan dijual. Iya. Jadi kita Iya, iya. ajak siapa aja yang mau ajak, belum tentu orang itu langsung jalankan, tapi mungkin ya dia belum ngerti atau dia belum tertarik menjalankan bisnisnya. Tapi kalau Iya. dia udah tahu bisnisnya ini bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulan, kita kerja cuma 2 tahun bisa dapat uang pensiun 200 juta per bulan, siapa yang nggak mau gitu loh. Nah tinggal Iya. sekarang kita membuka itu dengan ikut Zoom, melihat gitu loh. Dengan table talk dengan Adrian yang penghasilannya udah ratusan juta per bulan ya. Jadi kita kebuka gitu bahwa di sini itu real, dan uang yang kita dapat pun itu ada hitungannya, bukan jatuh dari langit. Dari jaringannya saya yang 100 saya dapat 30 juta. Kalau Ita 5.000, kalau 5.000 itu ada 2.000 di kiri, 2.000 di kanan, kali aja kita nggak 300.000 ya, karena dia di atas 20 per hari. Taruhlah kali 100.000 dari itu udah berapa puluh juta gitu loh. Jadi di sini real, benar-benar kelihatan hitungannya tuh ada. Gitu. Iya. Wah, thank you ya Ko Indra ya sharingnya ya. Iya. Dan kita harus contoh juga nih konsistensinya buat ngadain Zoom yang luar biasa nih. Thank you Ko. Nah, Nova mau sapa juga nih, ada Ci Eli. Halo Ci Eli, salam kenal. Ada Ci Herina. Karena juga udah member sudah lama ya, Tak. Iya. Nova yang baru. Semangat Ci. Nova yang baru Ci. Itu belum Ini diasah contohnya itu. Ci Eli. Kelly ini yang Biasa. undang Jonathan. Jonathan, Iya. halo. Teman-teman, Makanya Kelly ini Ci Eli. orang yang termasuk awal-awal saya ajak sesudah cici saya. Wah. Dan dia percaya sama saya. Ya, Cili ya. Ci Eli Iya, kan friendnya percaya Livang ya. banget. Sama Ana juga bawa, ya, Nak. Livang di bawahnya Ci Eli. Wah, berarti Ci Eli menang dulu daripada Livang ya. Hebat. Ci kalau nggak Livang lebih dijalanin melejit. Ci itu Cici tinggal cari pencairannya istilahnya. Cari pencairannya. Iya, kalau nggak dicairin kan sayang. Yuk Ya. kita sama-sama cari pencairannya. Oke. Itu Nah, udah ini bukan kita gajah ulang lagi berarti ya tahun. Ciana. Udah bukan kaki Hah? gajah lagi. Iya. Super gajah. Kaki monster. Udah kaki monster, tinggal dicairin aja. Nah ini ya contohnya Ci Eli ya, walaupun gimana dia konsisten, semangat, positif. Nah akhirnya dapatlah ini nanti satu mutiara lagi. Ayo Jonathan, kita Jonathan. ngegas Jonathan ya. Ayo Ikutin ya, Jonathan, ya. ya. Iya. Sip. Oke. Iya, Agus, siang ya, juga Agus. ada Bu Popi di sini, Kak Oh, Jasmine. halo, Bu Halo. Popi. Iya. Kak Jasmine, Bu Popi. Oke, Apa kita kabar lanjut ya Ci ya. Iya, Iya, apa halo. kabar? Sehat ya? Oke. Nah, tadi kita udah dengar dari Ci Julia, dari sharingnya Ko Indra. Nah,
ada lagi nih yang kita juga mau tahu kenapa sih mau jalanin dan pasti kenapa nih pilihannya AFC gitu dan ngedapetin second income ini kan nggak hal yang mudah. Nah, kita juga mau dengar dari Cipani ya, Cipani. Silakan Cipani sharingnya. Halo, salam Halo, kenal Ci. semuanya. Sorry, aduh, aku nggak biasa soalnya ikut Zoom, suruh ngomong langsung. Biasanya dengerin doang. Hai Pani. Kalau gitu, aku yang introduction tentang Pani ya. Ya, Cita. Jadi, Pani ini teman SD saya. Jadi, saya sebetulnya rekrutnya Kekling Lina ya. Lina, teman SD saya juga, Lina rekrut Pani. Jadi, kita satu tim. Di sini kita bantuan. Dan saya lihat Pani ini ya, dia memang bukan orang yang tipe yang tampil-tampil yang keluar-keluar kayak saya gitu ya. Dia tipenya kalem, dia diem, mungkin mirip-mirip Ci Eli. Mirip-mirip Ci Eli ya. Jadi Pani ini usernya banyak, pemakainya banyak, dan hampir tiap hari pasti ada penjualan. Ya Pani ya, seminggu tuh pasti ada. Hebat, nggak pernah berhenti. Ya, jadi saya thank you banget Pani udah join, dan kayak kalau dengar cerita Pani tuh banyak banget amaze-nya bahwa dia gimana dia ngebantu orang. Mungkin Pani bisa cerita, ayo Pani. Kalau Pani nggak bisa cerita, Nova yang tanya-tanya deh, Nov. Iya. Iya, sebenarnya ikut AFC ini nih dikenalin benar dari si Kekling. Terus aku nggak tahu itu kalau misalkan ternyata Kekling itu tuh di bawah Ita gitu loh. Terus ya waktu ditawarin sama si Kekling itu, si Lina itu saya juga nggak langsung terima sih ya. Saya juga bilang, saya lagi coba produk lain gitu. Saya tunggu habis dulu ya. Saya bilang sayang kan kalau nggak habisin dulu. Saya bilang gitu. Terus setelah sekitar 1-2 bulan kali ya, si Linanya telepon lagi. Saya bilang, ya deh saya coba deh. Dia bilang, nawarin, mau nggak coba? Ya udah pas-pasan produk habis gitu kan. Produk yang lama habis. Kemudian saya coba deh, saya bilang subaknya deh sama Utsu. Saya bilang kan harus 2 box ya itu waktu ya untuk member. Jadi pas udah coba ya produknya ternyata oke juga, karena sebelumnya juga saya tanya suami saya dulu, boleh nggak nih coba, karena ini produk Jepang, boleh juga nih kita coba gitu kan sebenarnya kan. Karena produk MLM kadang kan kita nggak tahu produknya benar oke apa enggak gitu kan ya produknya kan. Kalau belum coba kan kita belum tahu juga. Sebenarnya saya coba dulu deh, kita coba, kita bilang gitu kan. Waktu pandemi itu kan memang kita kan nggak keluar rumah tuh, nggak banyak gerak. Jadi kalau turun naik tangga tuh kadang udah agak ngap ya, nggak ada banyak gerak di rumah. Udah ngap ya, Ci? Karena gemuk kan. Terus udah gitu minum suba. Habis minum suba tuh rasanya enteng banget ya, enak banget. Saya bilang suami saya, lu coba deh minum juga gitu kan. Jadi si suami coba ikut minum juga. Udah gitu, karena kan dia juga badannya agak gemuk ya. Badannya gede, tinggi, gemuk. Saya sudah coba minum produk AFC ini. Lumayan tidurnya, jadi ngoroknya berkurang. Biasanya kan suka ngorok tuh tidur. Jadi sekarang mendingan gitu. Setelah saya coba-coba ya saya juga Ita juga ada pernah telepon, lu coba jalanin gitu kan, sama si Lina bilang lu coba jalanin deh, karena saya sebenarnya pertama cuma mau coba minum aja sendiri, nggak mau jalanin gitu kan, karena kan nggak pernah gitu jalanin MLM, kebanyakan belinya doang gitu. Terus udah dikenalin, gampang nih jalaninnya katanya gitu kan. Jadi saya coba deh, saya bilang itu kan Ita ngajakin ikut Zoom, saya sering tuh pertama tuh ikutin Zoom, dengerin banyak cara-caranya ya. Jadi catat nama-nama semua saya ngikutin. Ita bilang catat pakai buku ya lo katanya, ikutin semua instruksi dari guru Ita. Jadi ya lumayan sih, saya waktu pandemi gitu saya ngapa-ngapain di rumah ya iseng-iseng, jadi teleponin teman gitu kan, nawarin mau nggak coba produk gitu kan. Ya ada yang mau, ada yang enggak, cuman setengah-setengahnya kita udah kasih tahu produknya gitu kan. Memang kebanyakan nggak langsung mau coba gitu loh. Tapi pas udah kepentok misalkan ada nggak enak apa, dia bilang gue coba deh produk lu deh, dia bilang gitu. Ya lumayan cocok juga sih, mereka ada yang cocok tapi ada yang nggak lanjut dan hanya coba pakai aja gitu. Terus apalagi tak? Ya, ceritanya gimana tuh, kan kemarin kamu ada pengalaman yang temen, yang anaknya
sakit apa tuh? Yang Oh, operasi yang tuh cancer. kan. Ya, cancer yang perutnya. Kecil kan? Iya, masih umur 12 tahun. Dia belum menstruasi. Jadi dia ke dokter katanya ada tumor. Disuruh operasi. Sebelum operasi itu jadi dia udah dikasih minum dulu. Ponakannya itu dikasih minum utsu, ada beli sampai 6 box sih ya, suba sama utsu campur. Jadi mendingan sih katanya dia minum produk itu. Selama ini sebelumnya itu nggak bisa makan sama sekali, terus perutnya juga keras karena udah keras, terus juga udah susah nafas, agak ngap gitu. Tapi setelah dibantu minum suba sama utsu, mendingan, udah bisa makan, terus jalannya juga lebih enak. Jadi sebelum operasi dia udah minum produk suba utsu, dan sewaktu dioperasi syukurnya ya itu bukan tumor ganas gitu. Jadi dia tumornya udah diangkat, lumayan besarnya seperti satu kepala baby ya, besar gitu. Setelah dioperasi dari perutnya jadi gede, jadi sampai kempes, terus sekarang setelah operasi itu dia masih terus lanjut minum utsu sama suba. Tapi sekarang kayaknya udah oke ya, dia udah belum beli minum lagi sih. Gitu. Karena dilihat kondisinya. Pemulihan operasinya cepet ya, Pan ya? Pemulihan operasi cepet ya? Apa jahitannya pas segala macam juga orangnya juga lebih, anaknya udah oke gitu. Pada 12 tahun bisa ada tumor di dekat saluran telur situ ya, dekat rahim situ. Padahal masih anak-anak ya, ngeri ya. Iya, belum mens loh itu, padahal dia belum. Pani cerita yang itu, yang orang tua itu yang udah mulai berantem lagi tuh, itu seru tuh. Yang baru ya. Ini ada temen kemarin baru nih awal Mei dia langsung WA sih, dia nanya, dia bilang, Pan, gue mau coba dong itu produk lo AFC, katanya suba yang lu pernah cerita katanya gitu kan. Memang saya pernah nawarin dia, cuman dia nggak langsung beli, dia nggak beli memang karena dia minum produk lain, dia bilang. Terus kemarin papanya dia bilang, dia bilang, gue mau pesen dong katanya 1 box. Wah, gue bilang mesti 2 box, aku bilang kalau member sekarang lagi nggak ada promo. Ya udah deh, gue beli 2 box. Gue bilang kenapa? Dia nggak langsung jawab karena ternyata dia itu lagi ajak mama papanya tuh ke Bogor keluar makan, karena kan sama pandemi kan nggak boleh keluar kan ya papa mamanya kan, daripada di rumah ngapa-ngapain, dia bilang. Terus udah malamnya dia baru jawab WA, sorry ya, gue bilang, katanya gue nggak jawab langsung tadi soalnya bapak gue gini, katakan aku nanya lu beli suba buat apa gitu kan, papa kenapa gitu kan, supaya kita tahu kan. Papa aku nih katanya ya, bokap gue nih, dia ngomongnya bokap kan. Bokap gue katanya udah 2 minggu lalu katanya, udah rada beda nih, gue juga jadi takut, katanya takut gejala pikun. Kenapa saya bilang? Dia bilang, udah ngomong udah sedikit ngomong-ngomong katanya, terus makan juga nggak nafsu, kalau ditanya juga kadang suka udah nggak connect katanya jawabannya, katanya gitu. Oh ya, dia bilang, gue mau kasih coba minum utsu deh katanya. Dia tadi mau langsung kasih 2-2, saya bilang kamu coba dulu deh 1-1 pertama supaya nggak kaget gitu kan ya, pagi 1 sore 1, saya bilang gitu. Terus udah kasih coba minum kemarin nih, baru awal Mei dia baru beli itu kan. Kemarin saya iseng nanya gimana kondisi papanya, saya bilang gitu kan. Nah terus dia bilang, wah Pan katanya, gue langsung baru 5 hari minum katanya, mak gue udah kewalahan katanya. Loh kenapa kewalahannya? Bapak gue udah bisa ngajak berantem lagi, ngajak ribut katanya sama nyokap gue katanya. Biasanya kan dia ngomong-ngomong katanya udah diem aja. Kan gue takut dia gejala pikun katanya. Waduh, ternyata dia bilang katanya, maknya bilang, aduh gue kasih 1-1 aja sehari, pagi 1 sore 1 udah begini, gimana kalau gue kasih 2-2 katanya dia bilang. Sehari 4 bungkus. Lebih galak. Nggak bisa jawabin lagi nanti ngocehnya katanya, dia bilang gitu. Udah bisa. Pan bilang, mamanya suruh minum juga biar imbang. Lucu banget. Terus iya udah gitu, udah inget nama-nama orang tetangganya. Tadi kan kalau ditanya si nama tetangga itu siapa atau saudaranya siapa gitu, namanya dia udah nggak inget. Paling dia bilang itu tuh yang rumahnya di sebelah situ tuh katanya gitu. Kalau sekarang dia udah enggak, udah disebut nama katanya gitu. Jadinya aduh cocok banget deh Pan, thank you ya, gue bilang ya thanks God deh ya, aku bilang gitu, terima kasih sama Tuhan juga gitu kan, kita bisa ketemu produk AFC gini yang bagus gitu kan buat sehat. Saya bilang ya ini kan buat kita sehat, saya bilang gitu, coba aja lanjutin terus, saya bilang gitu. Itu aja sih yang lucu emang sih.
udah bisa berantem lagi, papa emaknya bilang udah ngajak ribut, udah bisa ngajak ribut. Udah bisa ngajak Itu ribut. artinya sehat itu kan. Jadi itu udah normal, jadi emaknya ya anaknya juga senang, berarti bapaknya udah normal lagi gitu loh. Tadi kan sering gitu setiap hari jadi bawel gitu. Terbukti ya jadi ya. Iya gitu. Aduh, Tapi sih keren memang ya. kebanyakan pakai produk sih kalau untuk jualannya memang belum secanggih yang senior semua di sini. Pelan-pelan, nanti dari situ digali, Pan. Mereka kan sebetulnya dari situ ya, Ana ya, dari mereka yang sudah pakai, kasih tahu. Nah, udah ngerasain kan papa mamanya, suruh papa mamanya sharing sesama lansia. Nih anak gua kasih gua ini, gua sehat. Ya kan? Jadi kadang-kadang nih menurut saya nih, biasanya nih orang tua nih, duit punya, cuman suka irit gitu. Irit kadang-kadang suka mikirnya, buat anak, masih mikirin, seenggaknya kalau gue mati, gue mau kasih sedikit lah buat anak. Jadi dia sendiri hidupnya irit-irit. Banyak yang begitu aku lihat, ya orang tua ya. Jadi aku suka ngomongnya gini deh ya, kita udah capek, udah kerja, kita juga mesti pakai untuk kesehatan kita. Buat anak bolehlah ada buat anak, tapi yang penting untuk diri sendiri dulu. Sendiri harus sehat, ya kan? Untuk orang tua tuh kita kasih tahu. Ya kan kalau kita sehat, untuk orang tua nih, saya bisa ngomong gini, kalau kitanya sehat, kita kan nggak ngerepotin anak. Ya kan? Kita irit-irit taunya kita sakit, bukannya anak kita jadi repot sama kita. Nah, itu kita bisa masuk juga dari situ. Ya. Jadi kalau sebetulnya orang yang sudah pakai produk itu powerful banget untuk ngomong. Karena dia ngalamin. Jadi ngobrolnya gitu, Pan. Nanti di situ mulai berkembang. Mereka kan pakai mau, mungkin anaknya juga dia beliin orang tua kan, berat juga nih. Contohnya saya ini bukan orang yang yang punya perusahaan gitu, enggak, saya cuma orang kerja. Jadi tapi saya dengan jalanin bisnis AFC ini, saya bisa pakai gratis, saya bisa punya gratis, saya bisa kasih mama saya gratis, itu kan saya seneng banget gitu kan. Nah dari situ Pak nih, kadang-kadang motivasinya mungkin bukan uang. Enggak semua orang ngomong, ayo lu cari duit dari sini, belum tentu semua orang juga motivasinya uang. Tapi bisa dari segala macam. Kita lihat dari obrolan, kebutuhannya dia, mungkin bisnis buat anaknya, mungkin dia yang perlu sehat. Ya, pokoknya intinya dah, yang kalau saya sendiri yang nancep ke saya dari anak tuh, kita bisa pakai gratis. Nah, pasti mau dong kalau pakai gratis. Orang kan demen gratisan ya. Kalau hadiah-hadiah tuh teman kan gratis kan orang Indo. Nah, iyalah. Kita kalau bisa gratis kenapa beli? Gitu kan. Iya. Gitu Pani, pasti bisa. Sebetulnya Pani udah ada network kok. Udah ada. Keren ya, keren. Mungkin gini Pan, yang saya dengar kan temennya Pani kan pada nggak mau join Zoom ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Mungkin dia malu, malas juga nih orang nggak kenal gue ikut Zoom ngapain tuh masuk. Ada orang yang begitu. Apalagi orang yang nggak suka gaul sama orang tuh biasanya nggak mau. Jemput bola aja. Jadi khusus buat tim Pani. It's okay. Ya kan? Kita ngobrol-ngobrol yuk, kita belajar bareng yuk. Ini khusus buat teman-teman gua, gitu. Nggak apa-apa Pani. Nanti kita bantu ya Ana ya. Nanti kita pasti bantu. Jadi di sini siapapun nggak masalah ya. Nanti siap Pani, siap. Kalau nggak mau nge-Zoom, teleponan juga boleh. Iya, teleponan juga boleh. Jadi di sini siapapun boleh ya, calling aja. Rasanya kelihatannya nih, kadang-kadang kan kita bisa nilai nih, umpamanya, wah tipenya Nova nih cocoknya ngobrolnya sama anak. Telepon anak. Mungkin ada ini kayak cocoknya sama Ita, ngomong sama Ita. Cocoknya sama Indra, ngomong sama Indra. Karena di sini kita semua kerjanya as a team. Ya. Jadi kita punya tim yang solid loh, benar-benar solid loh. Ayo kita barengan di sini. Gitu Pan, ayo Pan, kamu udah hebat. Nanti papanya temennya. Iya. Nanti papa temennya itu bisa diikut ikut kompetisi. Kompetisi di atas 70 tahun punya penghasilan terbesar di AFC. Oh, boleh. Ada Bu Popi juga kan? Ada Bu Popi nih. Ada Bu Popi. Ada 80 tahun. Itu Ciniki tuh ya. Eli, Kak Jen tuh. Yang 60 atas, jadi, 60 up.
si startup di sini bisa punya penghasilan. Wah, Nah, itu hebatnya di AFC. Kalau kita jualan misalnya jualan yang lain kan produknya itu udah nggak selevel sama kita. Kalau yang ini kan 60-70 tahun produknya itu mereka butuh sekali gitu loh. Nah, mereka tawarin temennya. Nah, bayangin 70 tahun, 80 tahun bisa punya penghasilan 20 juta sebulan, mau kerja di mana gitu kan. Dan kerjanya cuma ngomong-ngomong doang gitu. Jadi AFC ini bisa untuk semua lapisan, semua umur. Kita ngajaknya juga asal kita mau ngajaknya, ayo dong buktiin dong. Coba punya penghasilan 5 juta aja sebulan. Kan lumayan, udah usia 70 tahun gitu loh. Jadi kita ajak mereka dengar Zoom. Nah, dengar Zoom kayak tadi kan kita jadi tahu lagi, oh ini yang udah mau demensia aja bisa kembali normal ya. Nah, itu ilmu baru lagi kita tahu kan. Gitu. Jadi enak sebetulnya. Yang penting ikut Zoom aja. Nggak usah ngomong, dengerin aja. Asal dengerin. Nah, itu udah jadi modal kita gitu loh. Sekolah lagi, ingat lagi gitu loh. Gitu. Nah, makanya saya tuh benar-benar ya, saya kalau ikut Zoom nih, makin saya denger tuh, saya sendiri belajar banyak dari sini. Oh, ceritanya Pani ya kan, yang walaupun ujungnya bisa berantem lagi itu kan seru. Jadi kan, kita jadi, pengalaman, ini gitu kan, kayak Ciung Yung yang katanya varisasi sembuh gitu kan ya. Jadi dari cerita-cerita itu kita, ternyata ini bisa ya, itu bisa ya. Terus cara approach orang, mungkin dari kita ngobrol-ngobrol gini, akhirnya kita timbul ide baru. Kita belajar dari pengalaman teman kita. Untungnya kita tuh udah punya tim. Ya, jadi gitulah semangat sih saya. Walaupun tim di bawah saya tuh 5.000 orang, enggak semua ikut Zoom. Tapi saya lihat yang rajin ikut Zoom itu yang kayaknya akhirnya jadi Toreda, jadi Ronin, jadi Samurai, itu yang rajin ikut Zoom. Jadi sebetulnya kayak Jonathan kan baru gabung nih di kita ya. Kalau kamu rajin ikut-ikut lama-lama, begini, masuknya begini, kita belajar lama-lama jadi maju. Tapi kalau umpamanya nggak ada yang kasih informasi, kita juga bingung mau jalannya gimana kedalinnya. Cuman tahu produk bagus. Saya tuh berapa kali ya, saya kemarin baru prospekin, jadi dari om saya dia kenalin orang dokter. Ini juga belum goal, tapi ini saya sharing sedikit ya, biar teman-teman juga punya pengalaman. Dia dokter, jadi saya nggak mungkin ngajarin dokter, tapi saya ngomong, ini bagus loh dok, ini ada uji klinisnya. Aduh, saya kan bukan dokter ya, saya kurang ngerti, tapi nanti saya kasih uji klinisnya ya. Oh iya, boleh gitu. Ternyata dia ngomong gini, saya sudah tahu AFC, saya udah dengar dari orang, saya sudah pernah beli 1 buku. Terus dokter tahu nggak bisnisnya? Nggak tahu apa-apa. Jadi cuman banyak orangnya cuma jualan udah kelar jual udah. Nah, kita di sini kan beda. Kita di sini gimana kita maksudnya informasi, bukan saya lebih pintar, saya mau ngajarin orang, bukan. Kebetulan saya duluan di AFC dan saya tahu dan saya diajarin sama yang udah berhasil. Makanya saya bisa maju gitu kan. Jadi di sini kita enaknya di Dream Team ini tuh begitu ya. Jadi ada yang membimbing, istilahnya mentoring. Ini harus begini, harus begini. Semua juga bukannya harus semua persis kita, semua persis Nova, persis siapa, enggak. Kita punya gaya bahasa sendiri, kita punya personality yang beda, tiap orang tuh berbeda. Tapi dengan kita belajar semua, ini ceritanya gini, nanti lama-lama kita kan semua bukan orang bodoh, kita bisa pintar. Berarti ini bisa gini, ini bisa begitu. Dari situ kita belajar, ya. Jadi karena banyak banget orang di luar udah tahu produk AFC bagus, waktu COVID laris banget itu dokter tahu, tapi dia tidak tahu bisnisnya. Nah, ya kan? Nah itu yang perlu kita kasih tahu. Kadang-kadang kita jangan berasumsi, dia nggak mau bisnis, dia nggak mau jalanin. Kita nggak pernah tahu. Kalau Ana berasumsi gitu, saya juga nggak mau jalanin awalnya. Saya bilang, Ana, saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu. Pokoknya saya pakai mau. Ya udah kasih tahu ya. Aku kasih tahu cici aku juga. Aku mau kasih tahu cici aku. Tapi Ana tuh punya niat yang tulus. Jadi saya di-memberin. Yang saya kenalin semua di-memberin, sponsornya saya dapat uang. Di situ saya begitu lihat uang gede, wah, ternyata ada duitnya, baru saya belajar. Ya teman-teman ya, jadi pesan-pesan saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau
member, bilang dia nggak mau member, dia nggak mau jalanin, it's okay, tetap memberin. Terus si A, dia kenalin orang, oh dia nggak mau member, tetap memberin. Terus kita mesti bantu teman kita, tim kita, untuk merasakan benefitnya jadi member AFC. Apa sih? Membership kita gratis. Nah, kita teman-teman harus tahu ya, saya ulang ya, membership kita gratis, kita nggak perlu tiap bulan harus belanja ini, belanja itu, nggak perlu. Kita tidak ada target. Kita mau diem aja nggak apa-apa. Karena membership kita panjang, maksudnya nggak pernah mati. Begitu kita kenalin orang, kita sponsor orang, kita dapat bonus. Nah, itu bagusnya AFC. Jadi kalau ada teman kita yang umpamanya nih, saya kenalin kan Nova, terus Nova bilang, Kaita ini si ini mau beli nih. Nah, ceritanya Nova nggak ngerti, atau gak usah Nova, Jonathan deh. Ya, kita taruh Jonathan. Jonathan di sini masih baru. Itu Jonathan bilang ke Ci Eli nih teman saya mau beli. Wah, terus ceritanya nih, aku curang gitu, atau Ci Eli curang. Sponsornya Ci Eli, Jonathan nggak dapat apa-apa, ya dia juga nggak ada duitnya, dia pikir. Tapi kita bantu orang yang baru, terus sampai dia nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting kita bantu dia dapat duit ya. Begitu dia dapat duit, dia akan belajar, dia akan lari kencang. Contoh, nggak usah jauh-jauh, saya pribadi ya Ana ya. Jadi karena ya gitulah, jadi Ana bantu saya dari tidak mau jalanin, nggak kepikiran mau jalanin. Begitu teman-teman, mungkin ini bisa penyemangat buat kita semua. Ana, masih di mute Ci Ana. Tapi untuk Ita ya teman-teman ya, saya tekankan di sini teman-teman ya, teman-teman kita teman-teman beruntung punya leader kayak Ita. Bener, saya bukan mau muji Ita dari depan karena, tapi enggak, saya tahu hati dia. Hati dia satu, saya udah di sini, saya sehat, saya mau satu teman saya sehat. Kemudian dia berkomitmen bahwa saya harus buat bahwa saya orang yang sudah percaya sama saya juga menemani Ana. Makanya itu Ita, thank you Ita, respect sama Ita. Bener teman-teman. Iya dong, saya, karena Ana sendiri sebagai yang mengenalkan produk saya itu punya niat yang tulus. Kita mau pakai gratis enggak? Iya. Nggak usah diraguin itu ya Tak ya. Jadi karena kita, makanya saya bilang kita kalau mau join di sini kita harus ada di tim yang tepat. Kalau di tim yang tepat kita nggak akan salah jalan. Terbukti ya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, satu nih Ita, barusan juga chat sama Anita. Jadi di AFC ini yang bagi yang di Gading Serpong atau daerah BSD, kantor akan buka satu kantor kecil untuk disediakan untuk bagi teman-teman yang mau prospek atau mau ngadain LOP mini, itu di Scientia. Ini baru mau direnovasi. Untuk sementara sekarang ada di Ruko 8. Nah, itu boleh kita pakai. Artinya kalau misalnya nih, timnya Ita nih, ada nih Ana, kita mau dong orang-orang BSD kita garap, yuk setiap minggu pertama atau setiap minggu terserah, bisa informasikan ke Ita atau ke saya bisa booking di kantor. Kita bisa adain, atau kita mau table top, mau apa aja boleh. Itu dari Budi Darwin ya Ana ya? Rukonya Budi Darwin ya? Bukan, rukonya AFC Ita. Oh AFC sendiri? Iya, AFC gitu. Memperluas, karena kan dia di selatan ada, kemudian dia ambil di BSD mulai banyak, jadi ada Pak Ernest sediain. Sekarang di Ruko 8 dia lagi udah beli, lagi direno di Scientia. Saya juga nggak tahu Scientia, tapi katanya lumayan bagus di Scientia di Gading Serpong teman-teman. Jadi saya tadi ngomong sama Anita, adik saya nih sambil ya tadi, ya kamu harus mulai gitu bagi teman-teman ya, misalnya kayak Ita bilang, dari berawal kita dari berawal 2-3 orang ya Ita. Ya. 3 orang, tapi bagaimana kita konsisten di sini, jadi teman-teman udah tahu nih tiap minggu Jum ada nih, ini ada nih gitu. Jadi nanti kalau saya pulang atau gimana, kalau teman-teman yang bagi bisa offline, yuk kita ngumpul di sana, atau mau di mana, kantor BSD boleh, di BSD juga boleh. Nanti saya coba arrange sama Anita juga mau gitu buat, ya minimal teman-teman tahu saya harus kemana nih kalau saya ada prospek atau mau belajar lebih detail gitu, ya. Wow. Tambah lagi ya Ci di daerah BSD ya, luar biasa. Iya. Jadi ya, nanti Nova nih, Nova saya mau pegang untuk sharing produk atau siapa gitu ya Nova ya.
Kata Anita gini, Nova rumahnya di mana? Kayak Gading ya, di Gading ya. Di Bubur, Bukan, Ci. di Bubur. Oh, Cibubur, jauh ya. Indahnya di BSD. Gak apa-apa. Udah bagi mau di booking Mbak Anita ya? Iya, udah disebut. Ya, siapa tahu nanti nextnya daerah Bogor bisa dibuka satu, ya kan? Iya, Bogor juga. Iya, mudah-mudahan ya Naci Eli atau Pani atau siapapun, yuk kita yang leader, kita mulai aja kalau memang mau, ya dari 1-2 orang nggak ada masalah. Ya Agus ya, ini ada Agus. Ini ada Hadi ya. Halo Agus. Hai Halo Hadi. Kak Hadi. Ini Andrew kayaknya ini ya, Andrew Halo. si Alex ya. Iya, Andrew Alex tuh. Oh, halo Kak Hai Alex. Hadi. Hadi. Hai kok. Hai Hadi Alex. ingat Dra nggak? Dra keluarin Ya, nama nggak? Ita. Itu Hadi. Ini Itu ada Hadi Dra. Tessa, hai Tessa. Halo Dra. Halo Itu ada Tessa. Hadi. 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 Udah lupa dia, opa. Ingat lah, Hardi Hartanto kan adiknya. Bukan. Oh Iya, iya. iya. adiknya Hartanto. Iya, adik dia Hartanto, yang lebih Teman tua dari sekolah ya? kokonya. Iya, kita satu SMP. Ya ampun, dunia Halo sepi. Hadi, Halo apa Indra. kabar? Iya, iya. Baik, Dra. Ayo Hadi, semangat Hadi. Salam kenal ya. Iya. Saya seumuran juga kok. 35 forever ya Ina. 35. Kalau Hadi tuh SMP sama SMA barengan terus sama saya. Iya. Wah, keren deh. Di Jakarta ya dia. Jakarta ya. Kenapa? Hadi di Jakarta. Iya, di Jakarta. Di mana suruh ajakin Hartanto tuh, dia cari Kang Tao terus tuh, Singapura. Hartanto udah member tahu. Udah member. Oh, udah member. Udah. Oh, suruh dijalanin dong. Dia paling getol itu Belum ngajakin orang aktif. bisnis. Belum aktif dijalanin. Ya, Keren Nah, ya. keren semuanya keren ketemu di sini. Ci Eli, itu Jonathan itu ternyata katanya kakaknya yang beli rumah saya di Semarang zaman dahulu. Oh ya? Oh. Itu kan dunia Ya sempit ampun. banget. Tidak jauh-jauh ya. Iya, saya bilang orang ke Semarang di Tambak Emas. Dulu saya di C44 itu yang beli kakak saya nanti saya Bu Nani katanya. Oh. Aduh. Oh gitu. Makanya Jonathan ya. Keren. Jonathan masih di sini. Dia mau ke Jakarta nanti ketemu ya, Jonathan ya. Ya, ketemu Iya, kita iya. janjian ya. Ketemu. Ci Eli ya. Iya, Oke, nanti boleh ajak temen Jonathan boleh. Iya. ya. Kapan Jonathan mau ke Jakarta nanti tak samperin deh. Podo wong Semarang. Nanti kalau Jonathan ada teman-temannya juga mau bisnis, kita bisa ajak Ardian ya, Ana ya. Iya. Saya 21 SMA sampai kuliah di Jakarta. Jakarta soalnya. Saya SMA kuliah Jakarta. Jadi teman saya di Jakarta semua. Oh ya bagus. Sip. Ya, yuk. Ci Ana Iya. Juni ya ke Jakarta Iya. ya. Juni tanggal 21. berapa, Ana? 21 malam jam 12 saya nyampe. Oh, Mudah-mudahan istirahat dulu ya. Ya, 20 saya berangkat dari sini. Gua libur tuh Ana. Nah ya, kita libur yuk, kita beraksi. Beraksi. Bantu tim ya. Ya karena teman-teman AFC ini kan ya balik lagi berumurnya baru 3-4 tahun dan mereka berkomitmen untuk 20 tahun ke depan dan nantinya akan banyak lagi produk-produk premium lainnya. Ya kan? Jadi kita udah enak banget dan saya bilang ini kayak farmasi Jepang yang ada di Indonesia satu-satunya kan, organik, natural, punya paten. Kayak tadi saya dengar cerita Fani, aduh happy banget deh. Iya. Ya kan banyak banget bantu orang walaupun Fani ini kan ibaratnya kerja sendiri ya Van, respect saya. Berarti si Fani ini powerful untuk sharing loh Ita. Dia bagus. Ya. Ayo Pani mesti sering-sering tampil Pani. Iya, Ajak dan tim kamu. Caranya Pani. gini Pan. Kamu ajak tim kamu ngomong gini. Kadang-kadang orang tuh cuma mikir cuma jualan gitu doang. Dia nggak ngerti gimana besarnya AFC. Nah, Pani mungkin bisa caranya gini. Ayo hari ini gue disuruh sharing di Zoom. Yuk dengerin yuk gitu. Kali kau ngomongnya
kurang apa, mungkin orang bisa kasih gue input juga. Gue deg-degan nih kalau ngomong di umum gitu kan. Kayak Indra kan, Indra suka ngomong gitu tuh, Dra, ya Dra. Iya. Dan dia punya pembawaan tenang, Ita. Jadi orang lihatnya itu enak, tulus gitu. Confident. Dan confident-nya ada dia. Saya pakai Cipani. itu ayo sering-sering Pani, ayo. Semangat terus Cipani. Besok-besok bawa sup. Tapi percaya nggak percaya ya teman-teman ya, kalau pengen di sini pengen jadi, maksudnya pengen jadi gitu, jadi dalam tanda kutip jadi, ya, kita mesti partisipasi. Ya, umpamanya kita belajar presentasi, kita belajar jadi moderator seperti Nova, ya. Kita belajar tanya jawab. Seenggaknya kita mulai dari langkah kecil dulu aja. Dulu waktu pertama saya join di AFC ya Ana ya, saya nggak presentasi loh. Saya cuman duduk aja, diam aja, sini yang ngomong tuh Ardian terus. Ardian, Anita, ya Ana ya. Terus belakangan baru saya mulai belajar. Nah dari situ duplikasi terjadi kan, diajarin. Jadi kalau mau sukses ya ikut-ikut aja, sering belajar bareng-barengnya. Hadiah. Ada Indra nih. Nah teman-teman, kita tiap Rebo, Kamis, Jumat, Indra tuh bikin Zoom jam 8 malam. Rebo, Kamis, Jumat, kita bisa join. Ya saya senang banget, Indra nih welcome banget untuk kita semua. Di situ kita bisa sharing. Indra bagus banget, Indra. Ajak orang boleh. Nggak ada orang pun ngobrol sesama kita, belajar pengalaman, umpamanya belajar nih orang ngomong gini, terus kita ditolak, kita gimana gitu. Terus kadang-kadang kalau jalanin bisnis ini teman-teman ya, kita mesti punya teman curhat gitu. Umpamanya kita ditolak, kita curhat gitu. Nova ketawa kencang deh kalau gitu. karena harus cari pelampiasan kan kalau habis ditolak. Tapi kan Nova ngalamin kan, udah ditolak, terus begitu orangnya mau kan, udah nggak mau repeat order kan. Iya. Nah, jadi mindset kita yang mesti dirubah. Kalau mindset kita jualan, begitu ditolak kita that's it. Kita udah deh nggak jalan deh. Tapi mindset kita adalah kita cerita, ini bagus loh, produk ini bagus loh, ini bagus buat kesehatan, karena kita antusias cerita ini bagus, itu bagus. Nanti orang kalau satu saat butuh, itu akan telepon. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Pani ya Pan. Itu kan temennya udah lama ya Pan ya. Berarti bukan saat itu ditawarin dia langsung mau ya. Iya, udah lama banget. Dan enaknya di sini ya nggak apa-apa, karena kita di sini no target teman-teman. Justru yang dapat uang banyak itu orang yang baru, bukan kita yang di atas. Itu istimewanya. Itu jadi semangat. Ayo Hadi, ngegas nih. Iya. Kudu mental banyak. Yap. Ya, lanjut. Iya, thank you banget ya Cipani ya sharingnya. Iya. Sama-sama, thank you. Iya, thank you. Kak Ita juga tadi udah sedikit banyak ya, udah cerita. Iya, Ciana. Lanjutin Nova, saya bilang terima kasih Fani, terima kasih semuanya. Oke. Nggak berasa ya, ini udah 2 jam ya Kak Ita ya? Ya. Jadi luar biasa ya, ini kita udah berada di tim yang tepat dengan sistem support yang luar biasa, baik dari perusahaan, dari produk yang selalu melakukan inovasi, yang mendukung cita-cita kita untuk bisa dapat second income. Dan nggak cuma semata-mata kita cari uang ya, tapi ketika kayak tadi dari Cipani cerita, tadinya ada orang tua temennya yang udah mulai pikun-pikun, terus akhirnya 5 hari minum bisa berantem lagi, tuh kayaknya rasa senang kita tuh ngelebihin dari rasa terima konnichiwa ya Ci. Ya kan, ngelihat apa ya, ada perbaikan-perbaikan sama teman-teman yang kita sharing itu rasanya tuh lebih bahagia daripada kita terima konnichiwa kita sendiri gitu. Dan itu yang mulianya di bisnis ini kalau Nova bilang. Mungkin boleh ada penutup nih dari Kak Ita dan Ciana, boleh dari Kak Ita nanti dilanjut sama Ciana, kira-kira apa nih yang buat kita tuh jangan berhenti, tetap semangat. Boleh silakan Kak Ita, Ciana. Ya, kalau dari saya sih sebetulnya saya sama Ana bukan orang yang paling pintar di dunia, bukan. Tapi kita duluan dan kita belajar banyak dari kegagalan-kegagalan kita. Ya, bukan kita kepinteran, bukan karena kita jago, tapi kita juga mengalami banyak kegagalan.
dari kegagalan-kegagalan itu akhirnya membuahkan hasil ya Ana ya. Ya. Oke lanjut Ana. Jadi teman-teman harus semangat ya. Kayak tadi Julia bilang modalnya apa? Nova modalnya muka apa? Modalnya mental baja, kulit apa? Ini badak. Muka tembok iya kulit badak. Iya kulit Alias badak. jangan Ditolak baper. nggak apa-apa. Iya. Oke lanjut Ana. Livang mungkin mau tambahin apa Livang? Silakan nih. Ya, main Livang partner dulu nih, Livang. Livang belum ada suara nih, Livang. Pang, mukanya mana Pang? Lagi Jangan foto nyetir. doang. Oh lagi nyetir. Udah. Ayo Livang kasih sepatah dua kata-kata main partner. Ya teman-teman, intinya di sini selalu semangat seperti Ita tadi bilang sama konsisten ya teman-teman. Jadi walaupun saat ini mungkin sharing, oh belum berhasil, nggak apa-apa. Lihat pengalaman-pengalaman dari kita-kita semua nih, tadi Pani juga ya, ternyata yang namanya penolakan itu terkadang adalah transaksi yang tertunda ya, belum tentu dia nolak selamanya, jadi jangan putus asa, harus konsisten ya, dengan kita sharing, maksudnya ya sharing terus aja gitu ya, berbuat kebaikan, pasti suatu hari akan membuahkan hasil ya, semangat teman-teman. Amin. Amin, makasih Cirifang. Ya, sama-sama. Silakan Ciana. Ya, untuk saya teman-teman, saya terima kasih sudah nemenin kita ini ngesum ini dua tahun kedua ya Ita ya. Ya tentunya terus kita akan terus di sini teman-teman, kita nggak akan ninggalin dan saya janji kok bagi yang berkomitmen yuk. Nanti suatu saat akan tiba waktunya. Kita terus bergerak, kita terus beraktivitas, terus positif, konsisten, dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Konnichiwa. Foto Nova. Konnichiwa. Ayo kita foto dulu yuk. Konnichiwa. Satu. Yang bisa buka kamera boleh. Mukanya deketin biar kelihatan glowingnya udah pakai sensei suruh, yang udah pakai sensei suruh. Nah, muka saya ini, nah ya itu Jonathan. Konnichiwa, 1, 2, 3. Oke. Thank you Nova, thank you Thank you Nova, thank you semua. Thank you semua, semangat ya. Sehat. Nah, kalau ada yang perlu-perlu boleh japri ya, boleh japri ya. Ya. Semangat terus mencari hari Minggu. Ya, Terima kasih. terima kasih semua. Yuk, Bye. 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 Bye.